Pesta. Semua tamu datang dengan mobil mewah, bukan sembarang tamu, karena mereka semua adalah rekan bisnis dari Deluxis Group, dari dalam negeri maupun luar negeri. Entah apa yang direncanakan Alexo hingga mengundang semua rekan bisnisnya. Ini tidak sesuai dengan rencana awal, hanya untuk pesta ulang tahun, itu tulisan di undangan, tapi sepertinya ada hal lain yang diinginkan oleh pemilik sekaligus CEO Deluxis Group. Siapa yang tidak akan datang ke pesta itu karena siapapun yang mendapat undangan adalah seorang yang beruntung. Jika itu adalah perusahaan baru, maka mereka bisa melakukan kerjasama dan itu adalah kesempatan emas. Baiklah, sebelum acara dimulai kita sambut keluarga Deluxis. Mari silahkan masuk, ucap MC. Diarta dan Rea keluar terlebih dahulu diikuti Ovely dan Arya yang bergandengan tangan meski sedikit canggung. Kemudian setelahnya Alexo dan Prea beserta si kembar yang sudah memakai topeng. Para tamu menatap ke arah di mana keluarga itu keluar. Ditambah mereka semakin penasaran dengan dua bocah yang memakai topeng dituntun Alexo dan Prea dengan perut yang sudah membesar. Banyak bisikan yang terdengar, namun keluarga itu tidak menghiraukan sama sekali. Hanya sesekali mereka tersenyum sambil menyapa beberapa tamu. Kakek, nenek, teriak Lexa kemudian sedikit berlari ke arah Pratama yang baru saja datang dengan Weni dan juga Wina sambil menggandeng tangan Lan. Sedangkan Alex, jangan ditanya, dia malah sibuk memperhatikan para tamu, entah apa yang dia cari. Semua orang kaget mendengar teriakan itu. Lexa menjadi sorotan, apalagi dia langsung memeluk pemilik perusahaan Kanadi. Berarti mereka adalah besan dari keluarga Deluxis. Jika anak kecil itu memanggil dengan sebutan kakek nenek, bukankah kekuasaan keduanya semakin banyak jika mereka bergabung? Selamat ulang tahun sayang, ini hadiah dari kakek dan nenek, ucap Pratama melepaskan pelukannya dan meminta Weni memberikan hadiah yang sebelumnya dia persiapkan untuk kedua cucu kesayangannya. Terima kasih kek. Untuk kakak, tanya Lexa. Itu untuk kalian berdua, ucap Pratama lembut mengelus pucuk kepala Lexa lembut dan juga dengan sayang. Ini hadiah dari auntie dan uncle, maaf jika hadiahnya sederhana, namun semoga bermanfaat untuk kalian berdua. Wina menyodorkan satu buah kado. Dan ini juga untuk kakak, benar kan auntie? Ucap Lexa sambil mengembungkan bibirnya. Gadis kecil itu terlihat sangat lucu dan menggemaskan. Iya, kamu benar. Wina terkakak melihat mimik wajah keponakannya itu yang menurutnya menggemaskan. Mungkin jika dia sudah menikah nanti juga akan mempunyai anak seperti keponakannya itu. Mau satu, culutuk Lan tanpa dosa. Apa? Mau satu seperti ponakan kita, bisiknya pelan membuat pipi Wina merona. Apalagi jika mirip denganmu pasti sangat menggemaskan. Bisiknya lagi sambil meniup telinga Wina yang sedikit meremang. Dasar mesum, gumam Wina pelan yang hanya bisa didengar Lan. Musim denganmu, aku suka. Godalon sambil menaik turunkan alisnya. Tentu mereka sedang bisik-bisik, tidak mungkin bukan? Mereka berbicara lantang di saat banyak orang. Makasih auntie, ucap Lexa kemudian mengalihkan keduanya yang masih bisik-bisik. Sama-sama sayang. Wina pun mengelus rambut Lexa lembut. Pratama diikuti istri juga anak dan Valon menantunya mendekat ke arah keluarga Diarta sambil menuntun Lexa. Selamat ulang tahun untuk cucu kakek yang tampan. Pratama langsung memeluk cucu laki-lakinya itu. Makasih kek. Alex menerima pelukan itu hangat. Setelah melepaskan pelukan, dilanjut Weni, Wina dan juga Lan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Alex. Pesta berlangsung lancar. Alexo memperkenalkan calon pewaris dari Deluxis Group, yaitu si kembar. Ternyata itu niatnya merayakan ulang tahun sekaligus pengumuman penerus kerajaan bisnisnya itu. Beruntungnya si kembar menggunakan topeng, jadi semua tamu tidak tahu dengan wajah keduanya. Mungkin beberapa orang yang tahu, namun itu tidak masalah jika mereka menutup mulut. Apa ada yang kamu kenal? Tanya Alexo pada putranya yang diam sedari pesta dimulai. Tidak. Singkat, Dedi tahu ada beberapa orang yang kamu kenal. Apa asik bermain dengan mereka? Tanya Alexo sambil menatap manik mata Alex. Tentu, singkatnya lagi.
Alexo menghela napasnya pelan. Semakin kesini putranya itu semakin dingin. Benar-benar duplikatnya di masa lalu karena sekarang dia sudah ada pawangnya. Dedi akan ceritakan bagian pentingnya, jadi dengarkan baik-baik, diangguki Alex. Di pojok sana itu adalah keluarga S Group, dia juga pemilik tempatmu bersekolah. Dan Disa, Dad, Alex sudah tahu semuanya, potong Alex tanpa rasa bersalah. Sepertinya Dedi tidak ada gunanya berada di sini, Hani. Alexo beranjak berdiri dan memanggil wanita kesayangannya itu dengan manja. Alex hanya menggelengkan kepalanya pelan, satu langkah di depan kalian. Setelah itu banyak dari tamu mengucapkan selamat kepada si kembar. Tentu saja Alex hanya mengangguk pelan, hanya Alexa yang mewakilinya untuk mengucapkan terima kasih. Arya masih terpesona dengan penampilan Ophelia yang terkesan seksi dan imut secara bersamaan. Sedari tadi dia menatap intens wanita itu dari jarak jauh, karena tadi setelah bergandengan tangan, Ophelia pergi entah kemana, dan dia menemukannya berada di meja dengan banyak makanan di depannya. Seakan gadis itu tidak peduli dengan sekitar, yang penting perutnya terisi dengan makanan enak, benar-benar tidak mencerminkan wanita yang anggun, malah terlihat seperti remaja labil yang kelaparan. Boleh duduk, seorang pria dengan wajah tampan mendekati Ophelia, dan langsung duduk di depan meja Ophelia yang sedang sibuk makan membuat seseorang menatap keduanya tajam. Apakah tidak ada tempat lain selain di sini? Bukankah meja di sana kosong? Ucap Ophelia dengan nada dingin, karena dia merasa pria itu mengganggu acara makannya. Saya hanya ingin berkenalan dengan Nona. Tidak, terima kasih. Tolak Ophelia tanpa peduli dengan pria itu. Dia melanjutkan makannya seraya mengibaskan tangannya seakan menyuruh pria itu pergi. Permisi Nona. Tanpa menunggu jawaban, pria itu langsung pergi dengan wajah sedikit kesal. Pria zaman sekarang aneh-aneh, gumam Ophelia. Dia lanjut makan lagi, entah ini sudah piring keberapa dia sendiri tidak tahu. Arya yang tidak jauh mendengar semuanya tersenyum simpul. Itu pun tidak luput dari tatapan Alexo sedari tadi. Dasar lamban, apa aku juga harus menjadi dewa jodoh atau cupid mereka berdua? Hais, benar-benar. Batin Alexo berdecak, ternyata ada yang lebih tidak peka dari dirinya, dan itu adalah sahabat sekaligus asistennya itu. Biasanya dia yang memberikan nasihat, tapi sekarang sepertinya Alexo yang harus memberikan nasihat cinta.